Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah berhadir di kegiatan tutorial kita hari ini. Semoga teman-teman sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya. Baik, hari ini kita akan melakukan tutorial terkait uji korelasi person. Nah, sebelum melakukan uji korelasi person, lebih baiknya kita mengetahui fungsi dari uji korelasi person ini. Nah, teman-teman, uji korelasi person berfungsi untuk mengetahui hubungan antar dua variabel atau mengetahui korelasi antar dua variabel. Baik, setelah kita mengetahui fungsi dari uji korelasi person, maka kita lanjutkan ke tutorialnya menggunakan SPSS. Nah, langkah pertama untuk melakukan korelasi uji person ini, maka seperti biasa kita panggil datanya teman-teman. Kita bisa pilih open data dokumen. Nah, kemudian teman-teman bisa pilih latihan korelasi person. Kemudian kita klik open. Nah, di sini kita akan mengetahui apakah ada korelasi atau hubungan antara kadar urea dengan pH. Baik, kita lihat variabel view-nya. Kita tuliskan di label untuk di variabel urea adalah kadar urea salipa. Nah, sedangkan untuk pH kita tulis labelnya adalah pH salipa. Nah, untuk value tidak kita perlu tulis teman-teman karena ini datanya bersifat numerik. Maka dimensionnya bisa kita pilih scale kedua-duanya. Nah, kita kembali lagi teman-teman ke data view. Nah, sebelum kita melakukan uji korelasi person, kita harus melakukan uji normalitas dulu. Karena uji korelasi person hanya bisa dilakukan apabila datanya berdistribusi normal. Baik, kita lakukan uji normalitas. Langkahnya seperti biasa teman-teman. Mungkin teman-teman sudah sangat hafal ya. Ya, kita bisa klik Analyze. Bisa kita pilih Descriptive Statistic. Kemudian bisa kita pilih Explore, teman-teman. Nah, untuk di dependent list kita isi kedua-duanya di kadar urea salipa dan di pH salipa. Nah, kita pilih seperti biasa teman-teman, klik plot, kemudian pilih normality plot with test. Kita pilih continue. Nah, langsung kita pilih OK. Nah, kita lihat outputnya. Langsung saja kita lihat ya teman-teman di test of normality seperti biasa untuk di Sapir-Whorf ternyata nilainya lebih dari 0,05. Maka seperti biasa kesimpulannya data ini berdistribusi normal. Nah, karena data berdistribusi normal, maka bisa kita lanjutkan ke uji korelasi person. Bisa kita pilih analyze, kemudian kita pilih correlate. Oke, kita pilih bivariate teman-teman, karena kita akan menghubungkan atau mengkorelasikan dua variabel bivariate. Nah, kita masukkan kadar urea salipa dan pH salipa ke variabel, kita pindahkan. Oke, pH salipa, kita pilih option, kita lihat teman-teman di option. Nah, apakah perlu kita tambahkan mean and standard deviasi? Kalau perlu silahkan kita klik. Kalau tidak perlu juga tidak apa-apa, tidak diklik. Pilih aja misalkan kita klik statistiknya. Kemudian kita pilih continue. Nah, ini untuk decorrelation coefficient-nya bisa kita pilih version. Ya, untuk test of signifikansinya kita pilih to tile. Oke, langsung saja. Ini biarkan saja flag signification korelasinya tercentang. Kita pilih oke, teman-teman. Nah, ini deskriptifnya di mana nilai rata-rata kadar urea salipanya adalah 13, sedangkan pH salipanya adalah 6,8. Dengan jumlahnya adalah sama-sama 10. Nah, kita lihat teman-teman nilai signifikansinya di tabel correlation. Nah, kita lihat nilainya di sig to tell-nya. Nilainya sebesar 0,367. Artinya apa teman-teman? Kalau nilainya 0,367, ini nilainya lebih dari 0,05. Kesimpulannya sudah kita ketahui bersama, karena nilainya lebih dari 0,5 berarti H0-nya ya benar, H0-nya diterima teman-teman. Nah, karena H0 ini diterima, otomatis apa?
Tidak ada korelasi, teman-teman. Nah, karena tidak ada korelasi, artinya kesimpulannya tidak ada korelasi atau tidak ada hubungan antara apa? Antara kadar urea salipa dan pH salipa. Nah, apabila nanti misalkan nilai signifikansinya ini berhubungan, maka bisa kita lanjutkan teman-teman untuk melihat kuat hubungannya di persen korelasi. Nah, karena ini tidak berhubungan, maka tidak perlu kita lihat di persen korelasinya. Nah, untuk di persen korelasi ini teman-teman, kita bisa menilai kuat hubungannya. Nah, persen korelasi ini nilainya berkisar dari -1 sampai +1 teman-teman. Semakin mendekati +1, maka hubungannya akan semakin kuat teman-teman di persen korelasinya. Tapi karena ini tidak berhubungan atau tidak berkorelasi, maka tidak perlu kita lihat nilai persen korelasinya karena dia tidak berhubungan atau tidak berkorelasi, teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian dulu tutorial kita hari ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan mudah, dapat dimengerti dengan mudah. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.